Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunika Sumampo dengan NIM 1967201033 dengan mata kuliah Teori Perbandingan Politik yang dibawakan oleh dosen Menurut Edwin Kambe. Dengan ini saya memaparkan materi tentang masa depan Uni Eropa setelah krisis Yunani. Krisis adalah suatu kondisi yang menunjukkan suatu negara tidak dapat menjalankan perekonomian seperti biasanya. Kondisi ini tampak dengan sulitnya masyarakat mendapatkan akses penghidupan. Krisis ekonomi dapat menjalar ke sektor lain seperti politik yang bisa disebut dengan krisis multidimensi. Uni Eropa merupakan kerjasama multilateral yang anggota besarnya masyarakat ekonomi Eropa adalah satu bentuk persekutuan yang dapat dikatakan hampir sempurna. Karangan berikut ini akan membicarakan pengadilan masyarakat ekonomi Eropa, salah satu organ yang mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan regional tersebut. Untuk mempermudah aktivitas kerjasama perekonomian di antara negara anggota, Uni Eropa mengeluarkan sebuah mata uang bersama yang bernama Euro yang dipakai oleh 17 negara anggota dari 28 negara anggota keseluruhan Uni Eropa. Pasar bebas dan penghapusan berbagai rintangan perdagangan merupakan jantung teori ketergantungan modern. Munculnya integritas ekonomi regional di Eropa misalnya terinspirasi oleh keyakinan kaum liberal bahwa kemungkinan konflik antara negara-negara akan mereda melalui penciptaan sebuah kepentingan bersama dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi antara anggota-anggota wilayah geografis yang sama. Alasan perang apapun di kala itu, seperti perluasan wilayah, hegemonisasi maupun ekonomi, pada kenyataannya tetap membawa kerugian di kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Maret 1957, melalui Traktat Roma dibentuklah European Economic Community dengan prinsip menuju kepada terciptanya Common Market. Pada tanggal 30 Juli 1962, negara anggota UI sepakat untuk membentuk usaha bersama dalam kerangka Common Agriculture. Usaha bersama ini memungkinkan negara-negara anggota secara bersama-sama dapat mengontrol produksi makanan dengan sistem memberikan harga yang setara untuk semua petani. Usaha ini pada dasarnya juga untuk melawan hawa komunis yang cukup merajalela di Eropa kala itu. Kebijakan ini berhasil dan dalam menjamin tersedianya pasokan makanan di Eropa. Pada bulan Juli 1968, 6 anggota European Community setuju untuk menghilangkan bea cukai dan menyamaratakan tarif untuk negara ketika Custom Union. Sejak itu, perdagangan antara negara anggota bertumbuh secara cepat dan masif. Pertumbuhan ini juga terlihat dengan negara ketiga dan sekarang menjadikan ISI sebagai salah satu pasar tujuan ekspor terbesar. Untuk mengurangi jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin, pemimpin UI sepakat membentuk European Regional Development Fund pada tahun 1974. Program ini berlanjut sampai sekarang dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah-daerah periferi atau tertinggal. Jumlah dana yang dikeluarkan kurang lebih sepertiga dari total belanja UI 13. Era awal tahun 1990-an atau awal pecahnya Uni Soviet ditandai dengan krisis etnis di Eropa Timur. Peperangan terjadi di wilayah bahkan termasuk Yugoslavia. Berbeda dengan UI, negara-negara anggota UI sepakat memperkuat integritas mereka dengan penandatanganan Traktat Uni Eropa atau Traktat Maastricht. Pada 7 Februari 1992, melalui traktat ini, UI berhasil membentuk aturan main yang baik untuk rencana mata uang tunggal. Komunitas kerjasama luar negeri serta kerjasama di bidang keamanan dan peradilan yang terkenal dengan 3 pilar kebijakan UI, ini sekaligus menjadi momen perubahan nama dari Komunitas Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Hal yang cukup bertolak belakang saat ini adalah UI di satu sisi bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan, pasar sangat diutamakan. Kemudian apakah hal ini merupakan kesalahan dari kapitalisme? Bukan suatu hal mudah untuk menjawab itu semua, yaitu Uni Eropa memang awalnya dibentuk untuk mendistribusikan kesejahteraan antar negara anggota. Distribusi kesejahteraan ini
dilakukan melalui kerjasama ekonomi yang kuat antar negara anggota. Disinilah esensi itu berasal, bahwa sebenarnya liberalisme yang mendukung kapitalisme bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan juga integrasi atau persatuan antar bangsa. Selanjutnya yaitu pasar bebas dan penghapusan berbagai rintangan perdagangan merupakan jantung teori ketergantungan modern. Munculnya integrasi ekonomi regional di Eropa misalnya bahwa kemungkinan konflik antara negara-negara akan mereda melalui penciptaan sebuah kepentingan bersama dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi antara anggota-anggota wilayah geografis yang sama. Sekian dari saya, dan saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada beberapa fakultas, salah satunya juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.